Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi, Penyihatan Perumahan dan Lingkungan. Kelompok 2, Calvin Wongso, Gladys Langi, Deborah Winokan, Regita Aling, Yusuf Sumayo, Windy Dalonto. Dosen pengampu Dr. Oksviadi J. Sumampo, STI MKes. Perumahan merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Rumah yang sehat merupakan salah satu sarana untuk mencapai derajat kesehatan. Untuk memperoleh rumah yang sehat, ditentukan oleh tersedianya sarana sanitasi perumahan. Rumah yang tidak sehat merupakan penyebab dari rendahnya taraf kesehatan, jasmani dan rohani, yang mudah terjangkitnya penyakit dan mengurangi daya kerja dan daya produktif. Karena itu, pada saat ini kami akan menjelaskan mengenai penyehatan perumahan dan lingkungan. Apa sih itu rumah sehat? Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat, serta Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumah sehat adalah bangunan tempat berlindung dan beristirahat, serta sebagai sarana pembinaan keluarga yang menumbuhkan kehidupan sehat secara fisik, mental, dan sosial, sehingga seluruh anggota keluarga dapat bekerja secara produktif. Apa fungsi rumah sehat? Rumah sehat berfungsi sebagai tempat untuk melepaskan lelah, sebagai tempat untuk bergaul dengan keluarga, sebagai tempat untuk melindungi diri, sebagai lambang status sosial, dan sebagai tempat untuk meletakkan atau menyimpan barang-barang berharga. Syarat rumah sehat gimana sih? Syarat rumah sehat harus dapat berlindung dari hujan, panas, dan dingin, mempunyai tempat untuk tidur, memasak, dan MCK, dapat melindungi bahaya, dan bebas dari bahan bangunan berbahaya, terbuat dari bahan bangunan yang kokoh, dan memberi rasa aman. Syarat rumah sehat menurut Kementerian Kesehatan: yang pertama, lokasi, bukan pada rawan bencana, bukan bekas tempat pembuangan sampah, dan bukan tempat rawan kecelakaan. Yang kedua, kualitas udara, memperhatikan suhu udara, kelembapan udara, gas SO2, pertukaran udara, gas CO, dan gas formaldehid. Selanjutnya, kualitas tanah, memperhatikan kandungan timah hitam, kandungan arsenik, kandungan kadmium, kandungan benzoprene. Kebisingan dianjurkan 45 dBA sampai 55 dBA, dan pencahayaan minimal 60 lux dan tidak menyilaukan mata. Ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% luas lantai, vektor penyakit, tidak ada lalat, nyamuk ataupun sarang tikus, penyediaan air bersih dengan kapasitas minimal 60 liter per orang dan per harinya, kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan menurut peraturan. Pembuangan limbah cair, tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau dan tidak mencemari permukaan tanah. Limbah padat harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan bau. Kepadatan hunian luas kamar tidur minimal 8 meter per sekon dan dianjurkan untuk tidak lebih dari 2 orang tidur. Penilaian rumah sehat itu gimana sih? Menurut Unit Arifin, kriteria rumah sehat didasarkan pada pedoman teknis penilaian rumah sehat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Depkes RI tahun 2007. Kelompok komponen rumah yang dijadikan dasar penilaian rumah sehat menggunakan indikator komponen sebagai berikut, yaitu lantai langit, dinding, lantai, jendela kamar tidur, jendela ruang keluarga, ventilasi, lubang asap dapur, pencahayaan, kandang, pemanfaatan pekarangan, dan kepadatan penghuni. Penilaian rumah sehat. Indikator sarana sanitasi yang dijadikan dasar penilaian rumah sehat menggunakan indikator sarana yaitu 1. Sarana air bersih, 2. Jamban, 3. Sarana pembuangan air limbah, 4. Sarana pembuangan sampah. Penilaian rumah sehat. Indikator penilaian perilaku penghuni rumah meliputi beberapa parameter sebagai berikut. 1. Kebiasaan mencuci tangan, 2. Keberadaan tikus, dan 3. Keberadaan jentik. Nah, udah tahu kan penyihatan perumahan dan lingkungan seperti apa? Dan kira-kira rumahmu sudah termasuk rumah yang sehat atau belum? Karena itu, marilah buat rumah menjadi sehat dan lingkungan yang tepat.
Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, kiranya dapat bermanfaat. Salam sehat. Terima kasih.